Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Api suluh merah menyala jadi penerang di taman kota. Salam pembuka awal bermula, tanda perekat silaturahmi kita. Tersiar kabar dari seberang, permaisuri datang bersama Sultan. Ucapan terima kasih telah diundang kepada Cik, Tuan dan Puan yang mengundang. Yang kami hormati Pak Bupati Rokan Ilir bersama istri dan juga Pak Wakil Bupati Rokan Ilir beserta istri. Yang kami hormati Pak Sekda, mewakili Pak Wali Kota, bersama hadir Pak Dandim serta Forkopimda Kota Dumai. Yang kami hormati Pak Sekda pada masanya. Ini ada Pak Sekda Wan Fauzi ya, pada Dumai. Ada Pak Sekda Rohil pada masanya Asmirin, iya kan? Nah, ini disebut juga lah aku pada masanya. Yang kami hormati ketua anggota DPR di Provinsi Riau. Ini juga anak Jati Rohil, Pak Abdul Qasim. Wah, Rasuli. Yang kami hormati tentunya Pak Ketua, Penasehat, Pembina serta Ketua Ika Rohil bersama seluruh pengurus. Tentunya baik Bapak maupun Ibu, kemudian seluruh ketua-ketua organisasi baik kecamatan maupun Harimau Rokan. Dah lama saya tanongah Harimau Rokan, sekali kau dah muncul Harimau Rokan. Pada Ibu tak ada lagi dong, lah banyak yang mati. Yang saya hormati tentunya pimpin Guyuban Kota Dumai yang hadir. Yang kami hormati Kepala UPD Provinsi, Kabupaten Kota yang hadir bersama ini, cece, tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Ke kebun menanam menggali tanah sedalam mungkin. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini masih diberikan yang sehat dan kesempatan sehingga kami bisa hadir pada kesempatan ini. Yang hari ini ada dua IKA yang kami hadir pelantikan. Tadi pagi IKA siap di Pendopo bersama asisten 3. Nah, ini dilanjutkan IKA Rohil. Cekak Musa dipakai untuk kenduri, dipadu songket sangat serasi. Selawat dan salam kepada Nabi, berharap syafaat dia akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Menanti kawan duduk di balik. Habis bantunya bela. Menanti kawan duduk di balik, jadi bertemu di persimpangan. Jadilah wadah kebanggaan IKA Rohil Dumai, menjunjung tinggi rasa kekerabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali tentunya saya ucapkan terima kasih atas jemputan IKA Rohil ini tentang kebanyakan. Mari kita kedudukan dulu program. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan dan alhamdulillah saya bersama istri saya hadir di kesempatan ini. Pertama saya mengucapkan selamat tahniah kepada seluruh pengurus dan kami yakin bahwa setelah hari ini tadi dilantik dan diberikan arahan oleh Bupati, tentunya semakin senang, semakin gembira dan semakin semangat Ketua dalam rangka melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh warga Rohil yang ada di sini. Termasuk warga Rohilnya Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota di Rohil juga. Jadi tak mungkin Pak Wali Kota tinggal diam karena beliau juga bagian dari Rohil. Karena itulah tentunya Dumai ini kita tahu sebagai kota industri, kota pelabuhan. Dumai ini juga semua daerah, semua suku ada di Dumai.
Karena sebagai kota industri, kota pelabuhan, kita tahu lah umat dari Aceh sampai Papua itu ada di rumah ini. Karena itu mari kita pelihara suasana kekerabatan, suasana kebersamaan, suasana persatuan dan kesatuan. Karena dengan semangat itulah kita bisa membangun negeri ini bisa lebih maju lagi di masa akan datang. Nah, bisa kita hanya katakanlah ego kita masing-masing. Kami juga provinsi sama bupati wali kota ini juga saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling juga mengingatkan. Karena bagaimanapun tentunya kita punya kelemahan, kekurangan, dan punya kelebihan masing-masing. Kami juga sebagai gubernur kita punya kerjasama dengan seluruh provinsi yang ada di Sumatera. Kerjasama itu sudah lama, mulai dari gubernur-gubernur sebelumnya. Kenapa? Karena memang beliau belum semuanya bisa mandiri. Kita masih kekurangan pangan, kita masih kekurangan sayur. Kalau tidak ada beras dikasih oleh Sumbar atau tak ada sayur masuk dari Sumatera Utara dan Sumbar, kita juga nggak cukup sayur yang ada ini untuk kebutuhan. Karena itu memang kita harus bekerja sama. Bahkan kami juga bekerja sama dengan provinsi lain. Minggu lalu kami kerjasama dengan provinsi di Kalimantan Barat. Kami kerjasama juga dengan Gubernur Jatim untuk memajukan daerah ini. Karena itulah tentunya hal-hal seperti ini tak boleh kita abaikan. Tidak ada suatu daerah yang kuat sama sekali, tapi mereka juga butuh dukungan dari teman-teman yang lain. Misalnya Jakarta saja, mereka tidak ada sawah. Kalau mereka tidak ada kerja sama dengan provinsi-provinsi di Jawa, provinsi-provinsi Sumatera, juga tentunya akan kesulitan mereka dalam rangka untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan makanan dan minuman, dan termasuk perikanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itulah tentunya harapan saya melalui kesempatan ini, apalagi kemajuan Dumai ini tadi tentunya didukung oleh pelabuhan, didukung dengan tenaga kerja, didukung dengan perusahaan swasta yang cukup banyak, termasuk BUMN yang ada di sini. Apa yang perlu kita dukung? Bagaimana di sini investasinya bisa berjalan. 2 hari lalu saya memberikan penghargaan pada Wali Kota Dumai karena salah satu kota investasi yang besar kedua di Riau ini setelah Pelalawan. Apa yang kami harapkan? Kita pelihara suasana aman dan damai, suasana kebersamaan, suasana persatuan dan kesatuan, suasana saling isi mengisi. Tapi yang paling penting juga diperhatikan di sini, bagaimana kita mempersiapkan SDM yang berkualitas. Karena pada saat ini bukan ijazah saja yang dibutuhkan oleh dunia industri, dunia lapangan kerja, tapi mereka yang diminta oleh mereka apa keterampilannya, apa keahliannya, apa yang dimiliki sertifikasi oleh anak-anak kita. Ini tak boleh diabaikan. Tadi baru saya ngomong di Karohul, saya ngomong juga tadi di Ikasia. Kalau kita barangkali lupa mempersiapkan ini, kita tak boleh hanya berjaya. Riau ini SDA-nya besar. Suatu saat SDA akan habis. Tapi kalau SDM yang harus kita perhatikan sampai kapanpun tidak ada habis. Karena itulah tentunya dunia ini jangan lupa. Baik di Dumai maupun di Rohil. Saya sebagai anak Rohil tentunya ingin kita ini siap bersaing dengan siapapun. Karena kita punya kompetensi dan saya meyakinkan bahwa anak Riau siap berkompetisi dengan anak-anak dari manapun. Saya sudah membuktikan, saya sampaikan di acara pelantikan Kasia, saya banyak bertemu, ini ditakdirkan Allah aja. Sudah sering saya umroh, saya belum pernah ketemu anak-anak Riau yang hebat-hebat di Saudi Arabia. Dia sudah 30 tahun kerja, dia sudah 8 tahun kerja di sana. Bahkan ada kerja di Toyota, ada kerja di GoFood, ada kerja di Amerika, dan bahkan juga ada kerja sebagai dosen di universitas yang ada di Saudi Arabia. Bayangkan, kalau dia tak pintar, tak mungkin kerja di luar negeri. Bahkan tadi saya bilang sama orang Siak itu paling banyak mereka berada di Jeddah. Bahkan mereka juga banyak menjadi warga negara Saudi Arabia. Artinya di sini pasti juga anak rumah juga pasti banyak. Karena apalagi dari kota, dari pelabuhan, pasti juga di pelabuhan Jeddah mungkin juga banyak orang rumah di sini.
Terhadap hal ini yang paling harus menjadi perhatian adalah pendidikan yang masuk kualitas SDM, termasuk pendidikan keterampilan. Karena itu kami ada program pendidikan vokasi. Kami juga bekerjasama dengan lembaga Toronto Foundation, kemarin juga dari Cambridge Inggris yang ada di Jakarta juga kami sampaikan kemarin, kami komen apa yang telah dibuat Cambridge di Indonesia ini, kami ingin juga seperti itu. Al-Azhar. Karena saya tahu Al-Azhar ini kalau nanti tamat dari SMA Al-Azhar itu langsung masuk ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Orang Riau ini paling banyak sekolah luar negeri adalah di Kairo. Ada 631 orang anak Riau di sana. Saya bilang bukalah SMA Al-Azhar sini. Di samping pondok pesantren yang sekarang banyak sekolah di Al-Azhar, tapi juga anak-anak dari SMA Al-Azhar ini tentu juga ingin kuliah di Al-Azhar. Apa yang kami peroleh di sini? Karena memang Al-Azhar itu adalah sebuah perguruan tinggi yang tertua di dunia. Lebih 1000 tahun Al-Azhar itu. Saya sudah sampai ke kampusnya, saya sudah ketemu rektor, wakil rektor, saya sudah ketemu Duta Besar Mesir. Mereka juga hebat dalam rangka pertanian. Pertanian kalau kuliah di situ, kalau kita di sini selesai kuliah dikasih sertifikat, kasih jazah. Kalau di sana, buktikan dulu dia nanam di situ. Ahli apa dia? Buktikan dia nanam di situ. Berhasil dia nanam, baru jazah dikasih. Ada anak kampus kita di sini seperti itu. Kualitas tidak ada lain. Di sana juga sekarang banyak orang-orang Eropa ikut kuliah di Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Malaysia juga Duta Besar dibilang sama saya mengirimkan anak-anak Malaysia berikan beasiswa penuh 200 orang kuliah di Fakultas Kedokteran. Karena sangat luar biasa. Karena itulah tentunya harapan saya ini juga tentunya harus menjadi perhatian. Kalau kita ingin siap bersaing, kita ingin tentunya maju, pendidikannya jangan diabaikan. Kemudian melalui kesempatan juga saya sampaikan pada Bapak Ibu, tadi saya baca disebutkan situ kota nelayan kenangan lama, berarti tak ada lagi nelayan. Insya Allah nelayan di Rohili tidak akan hilang. Saya selalu mengatakan ikan di Rohili juga tidak akan hilang. Apa tandanya? Tandanya insya Allah tahun depan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan akan melakukan pembangunan pelabuhan perikanan internasional di Bagaimana nggak boleh bangun. Saya baru dilantik jadi gubernur. Saya bilang kepada Dinas Perikanan, kalian ini kerja biasa-biasa aja. Saya tak suka kerja biasa. Mesti ada perubahan. Saya pernah sampai Sulawesi Selatan, sepanjang laut itu adalah perikanan. Kita sama aja seperti Sulawesi Selatan pada waktu itu, yang sebelum yang Cenggono ini. Saya bawa dia, saya sampaikan pada waktu itu, jumpa sama Pak Menteri, saya ingin juga Riau itu seperti Sulawesi Selatan. Riau itu terkenal dulu Bagas Rapi itu kota nelayan, kota perikanan. Saya ingin juga Bapak bisa bangun di sana. Alhamdulillah dibangun, dan sekarang juga konsultannya pun dari JICA Jepang dan sudah bertemu dengan Pak Bupati Sulawesi Selatan. Bukan sembarangan, orang Jepang tidak akan mudah percaya kalau itu tidak produktif. Tidak akan mungkin JICA Jepang itu datang ke Bagan kalau memang Bagan itu tak ada ikan lagi. Maka tadi kode kenangan itu Pak Bupati tak boleh berubah, tapi setidak-tidaknya kita ingin membuktikan bahwa perikanan itu masih ada di kota Bagan Sekapi dan sekitarnya. Tadinya kami mengusulkan 2 daerah, satu adalah Pelimpahan, satu adalah Bagan Sekapi. Tapi hasil survei mereka Bagan Sekapi lebih cocok, karena itulah Bagan Sekapi sudah turun dari sana telah melakukan juga konsultasi dengan Bupati. Kami kira mungkin ini yang saya dapat saya sampaikan. Dan saya mohon izin, mungkin habis ini masih ada acara lagi. Saya juga tak saudara mati juga tak peduli dulu. Karena dulu ada Ibu Kasbarni juga menunggu saya, dan ini juga tadi saya ke WA tadi. Jadi karena itulah tentunya habis saya sambutan, saya mohon izin duluan untuk menuju juri, karena juri juga ada kegiatan peringatan Hari Korpri, Hari PKRI untuk tingkat provinsi yang dipusatkan di juri. Memancing ikan di tepi pelabuhan. Betul lah?
pelabuhan lumayan loh. Pelabuhan nelayan bisa yo. Memancing ikan di tepi pelabuhan. Berangkat pagi selepas subuh. Izinkan kami mengakhiri sambutan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa diwakilkan